والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وفي حديث الثلاثة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام إنهم أول خلق الله تسعر لهم في النار تسعر لهم النار. وقال عليه الصلاة والسلام رجل قتل في سبيل الله فأتى به وعرفه نعمته عرفها نعمته عرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال في عرفت أن يقال في جريء فقال قيل لما تؤمر به وتسحب على وجهه حتى يلقى في النار.
al-haditha wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru syuhada'i ummati ashabul furushi wa hum wa kam man qutila baina saffaini baina saffaini baina saffainillaha a'lamu wa kam min qatilin baina saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Dan di dalam hadis ada 3 orang yang mereka itu dikatakan pada 3 orang itu yang dikatakan pada 3 orang itu alaihi salatu wassalam innahum bahwasanya mereka yang 3 orang awalu khalqillah permulaan daripada makhluk Allah yang dinyalakan bagi mereka an-naru api neraka. Qala bersabda Nabi alaihi salatu wassalam rajulun seorang laki-laki yang dibunuh di dalam jalan Allah fa'ata bihi fa utiya bihi maka didatangkan dengan dia wa arrafahu ni'matahu dan Allah memberitahu kepadanya akan nikmatnya fa'arafaha maka dia mengetahui akan nikmatnya faqala fama amilta fiha maka apa yang engkau sudah lakukan pada nikmat-nikmat itu. Qala berkata orang itu qataltu fi sabilik saya berperang dengan nikmat itu di jalan engkau hatta qutiltu sehingga saya dibunuh dalam peperangan itu. Fayaqulullah maka berfirman Allah Ta'ala kadzabta engkau sudah berdusta bal aratta ayyuqala huwa jari'un tetapi engkau menghendaki untuk dikatakan dia adalah orang yang berani. Faqad qila maka sungguh sudah dikatakan kepadanya dia orang yang berani. Tsumma yu'maru kemudian diperintahkan dengannya fayushabu ala wajhihi maka diseretlah dia di atas mukanya untuk dilemparkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Al-haditsa wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru syuhada'i ummati yang paling banyak orang yang mati syahid dari umatku ashabul furush orang-orang yang meninggal di atas kasurnya
Furush jamak firash. Firashun, firasani, furushun. Sama dengan kitabun, kitabani, kutubun. Orang yang meninggal di atas kasur-kasurnya. Ya. Ashabul furush. Orang yang meninggal di atas kasurnya. Ya. Dan wakam min qatilin, berapa banyak orang yang dibunuh bainas saffaini, antara dua barisan lagi perang. Allah a'lamu, Allah maha tahu, niyatahu, akan niat orang itu. Fayam bagi lil mujahidina ayah tariza kullal ihtirazi minar riya'i wa iradati ghairi wajhillahi bijihadihi. Maka sayugianya, maka sebaiknya orang yang berjihad di jalan Allah ayah tariza, untuk menjaga, memelihara sepenuh pemeliharaannya, sepenuh penjagaannya daripada sifat riya wa iradati ghairi wajhillah, dan daripada sifat yang menghendaki yang bukan zat Allah, yang menghendaki selain zat Allah dalam jihadnya. Wal yukhlisa niyatahu, dan mengikhlaskan niatnya itu lillah, karena Allah. Wal yubaligha, dan hendaklah mempersangat fi dzalika, dalam yang demikian itu, indal qital, ketika berperang. Wal yazdad fit tahaffudhi, dan hendaklah menambahkan pemeliharaannya. Wal ittihad fi salahin nas, fi salahin niyah, dan hendaklah berusaha keras, berjuang dalam membaguskan niatnya. Ya, jadi fi salahi niyatihi, membaguskan niatnya. Ma khafata ayyuqtala, karena khawatir, karena takut bahwa dia dibunuh dalam perang, ala ghairi kamalil ikhlas, atas jalan yang tidak sempurna ikhlasnya. Fayuhbata amaluhu, yang menyebabkan dihilangkan, dihapuskan akan amalnya. Wa yubtala jazauhu, dan wa yubtala ajruhu, dan dibatalkan pahalanya. Wa takunu, dan jadilah dia, dan jadilah dia, khatimatuhu, dan jadilah dia jadi watakun watubtilu akhiratuhu wa yubtilu ajruhu wa yakunu khatimatuhu wal iyadzu billah.
ghaira hasanatin, dan jadilah akhir amalnya kita berlindung kepada Allah ghaira hasanatin, tidak dalam kebaikan, ya, wa yasiru amruhu fi ghayatil khatar, maka jadilah pekerjaan dia itu sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan. Ini intinya, kalau orang sedang berjihad di jalan Allah atau orang yang ingin jihad di jalan Allah, mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah. Jadi yang mana saja berjihad jalan Allah, baik jihad itu mengangkat senjata melawan orang kafir, atau berjihad itu menuntut ilmu. Karena sekarang perang melawan kafir ini jarang terjadi sama kita, kecuali yang lagi bercamuk di Iran sama Amerika. Di sini kita damai. Jihadnya adalah jihad nuntut ilmu. Karena kalau orang pergi nuntut ilmu, berarti dia ada jalan Allah. Bila dia meninggal dalam menuntut ilmu, berarti meninggal dalam jihad jalan Allah. Ini kalau orang yang jihad dalam menuntut ilmu, hendaklah ikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Nah, begitu juga orang jihad berusaha untuk mendapatkan rezeki buat keluarga, itu jihad juga. Kita lagi dagang, lagi kerja, lagi cari rezeki buat keluarga, itu jihad. Nah, semua jihad-jihad itu adalah dianjurkan dan sangat dijaga untuk ikhlas. Karena kalau enggak ikhlas, masuk dalam salah satu 3 orang yang Nabi sebut dalam hadis ini. Apa yang Nabi katakan? Awwalu khalqillah, permulaan makhluk Allah yang Allah nyalakan neraka buat dia. Jadi makhluk Allah yang Allah nyalakan neraka buat siksa dia, siapa? Ini diantaranya bersabda Nabi SAW adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang dibunuh di jalan Allah, yang gugur di jalan Allah, tapi dalam keadaan niat jihadnya bukan karena Allah. Dia jihad tapi niatnya bukan karena Allah. Pengen dipuji, pengen dikatakan berani, pengen dikatakan dia orang yang begitu hebat dalam berjuang. Jadi bukan karena Allah. Jadi siapa yang jihad bukan karena Allah, ini salah satu dari orang yang dinyalakan neraka mula-mula buat dia. Jadi berarti kalau kita ini berjihad jalan Allah dengan kita angkat senjata, atau dengan kita mencari ilmu, atau dengan kita mencari penghidupan, niatlah karena Allah. Jangan niat bukan karena Allah. Karena kalau niatnya bukan karena Allah, inilah permulaan neraka dinyalakan buat dia. Yang berjihad bukan niat karena Allah. Ini makanya harus dijaga ikhlasnya, kata Habib Abdullah. Ya. Ya. Nah, itu yang dikatakan dalam hadis. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan rajulun qutila fi sabilillah. Neraka dinyalakan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Ya. Fa utiya bihi, maka dibawa orang itu ke hadapan Allah.
Ini orang yang jihad dipanggil sama Allah. Coba ngadep saya, kata Allah. Wa arrafahu ni'matahu. Lalu Allah kasih tahu, bukankah aku sudah kasih nikmat kepadamu? Nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, nikmat rezeki. Disebutkan nikmat-nikmat itu di hadapan dia. Qala fima amilta fiha. Sudah disebutkan tuh nikmat panjang umur, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat segala macam yang diberikan. Sudah disebut. Kamu amalkan buat apa nikmat-nikmat itu? Ini kita disebut sekarang panjang umur, badan sehat, dikasih harta, kasih rezeki. Itu nikmat-nikmat itu kamu buat apa? Ditanya sama Allah. Qala, maka berkata orang itu, qataltu fi sabilik. Ya Allah, saya pakai nikmat itu untuk berperang di jalan Engkau. Saya pakai buat jihad. Saya pakai buat ngaji. Saya pakai untuk beribadah kepadamu. Ada yang ngaku begitu. Jadi aku pakai qataltu fi sabilik. Saya pakai untuk berperang di jalan Engkau. Hatta qutiltu. Sampai saya terbunuh. Itu nikmat-nikmat itu ya Allah, saya pakai untuk jalan Allah sampai saya meninggal dan mati gugur dalam peperangan itu. Begitu dia ngaku begitu, apa kata Allah? Wa yaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah berfirman, apa kata Allah? Kadzabta. Bohong engkau. Dusta engkau. Kalau engkau ngaku nikmat itu buat berjuang, buat jihad, buat sabilillah, kamu bohong. Allah bilang, bal aratta ayyuqala huwa jari'un. Kamu bohong kalau karena Allah. Tapi begitu engkau jihad, tujuan engkau adalah supaya engkau dikata berani. Aratta ayyuqala jari'un. Jadi engkau pengen supaya dalam perang dikata paling berani. Ya itu. Tujuanmu dipuji orang, berarti tujuan dipuji. Berani. Ya. Faqad qila. Sungguh itu udah dikatakan. Begitu engkau perang, orang udah bilang, wah dia berani sekali. Ya. Enggak pernah mundur dalam perangan. Itu udah diucapkan, udah ada pahalanya, udah disebut. Berarti kalau orang ngaji tujuannya dipuji, orang puji, wah dia rajin ngajinya, udah, itu balasannya udah. Itu sudah dikatakan yang kau minta. Tsumma yu'maru bihi. Setelah dibalas dengan udah dipuji, kemudian diperintahkan orang itu, fa yushabu, lalu diseret dia di atas mukanya itu, wa yulqa finnar, dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Ini tujuannya berarti kalau orang yang beramal tidak ikhlas, ini mula-mula dia dilemparkan ke neraka. Ikhlas inilah yang menyelamatkan diri kita, menyelamatkan amal kita, dan menghindarkan dari neraka. Ini ikhlas. Makanya Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh oleh Allah melainkan ikhlas. Karena Allah. Dia salat karena Allah. Enggak ada tujuan lain. Dia ngaji karena Allah. Enggak ada tujuan lain. Dia sedekah karena Allah. Jadi semua amal disuruh ikhlas. Karena kalau enggak ikhlas kayak tadi. Kalau dia ngaku, kamu dikasih nikmat buat apa? Buat berjihad ya Allah. Bohong. Kamu berjihad bukan karena aku, dan karena dipuji. Kamu nyari ilmu karena aku, karena dapat sanjungan. Kamu ini adalah bersedekah bukan karena aku, karena pengen supaya orang bilang kamu orang murah hati. Jadi kalau yang ibadah bukan karena Allah, inilah
yang mula-mula Allah murka kepada mereka. Murkanya Allah masukin dia ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman kalau orang yang enggak ikhlas. Makanya apapun amal kita, satu patah kata, satu perbuatan, satu sedekah, niatnya karena Allah. Nah, supaya terhindar dari murka Allah yang akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi berarti mula-mula neraka dijadikan, dinyalakan buat siapa? Buat orang yang enggak ikhlas beramal. Satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furus. Yang paling banyak orang-orang yang mati syahid dari umatku adalah ashabul furus. Orang yang punya kasur, asal maknanya. Ashabul furus, orang yang punya kasur. Artinya orang yang selalu di kasur, yang meninggalnya di kasur. Jadi kebanyakan syuhada umatku meninggal di kasur. Kenapa? Karena biar di kasur hatinya rindu, ingin jihad. Ya Allah, seandainya saya enggak di kasur, jihad bersama Rasulullah. Ini perasaan inilah yang dikatakan dia mati syahid. Kalau sekarang ya Allah, kalau saya enggak lagi sakit, saya udah ngaji, saya sudah datang ke majelis taklim. Ya Allah, kalau saya enggak sakit, saya sudah sedekah. Nah, ini adalah orang-orang yang merindukan ibadah di saat dia masih di kasur. Itu namanya orang yang meninggalnya syahid. Jadi walaupun kita di kasur, walaupun kita sakit, tetap hati kita berkaitan ingin ibadah, ingin taat, ingin jihad. Ini namanya ashabul furush, orang-orang yang selalu ada di kasur. Ya, itu kebanyakan orang yang mati syahid dari umatku, orang yang ada di kasur. Wakam min qatilin, wakam min qatilin, dan banyak sekali orang-orang yang terbunuh. Ya, minas saffaini, daripada dua barisan. Banyak orang mati dalam jihad, dalam barisan perang, tapi Allah a'lamu. Allah Maha tahu dengan niat mereka. Jadi mati dalam perangan tapi belum terbaik. Kalau niatnya riya, enggak dapat pahala. Bahkan dapat dosa. Kalau niatnya ujub, bangga diri, enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Kalau niatnya pengen dipuji orang, enggak dapat pahala. Jadi kalau orang meninggal dalam peperangan, Allah tahu niatnya. Bagaimana? Kalau niatnya ikhlas, dapat pahala penuh jihadnya. Kalau niatnya karena Allah, dapat pahala. Jadi berarti di sini ditekankan bahwasanya setiap amal hendaklah kita tanamkan niat yang ikhlas. Apa saja, satu ucapan, satu perbuatan, satu rupiah kita sedekahkan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini menanamkan ikhlas. Jadi ngomong kita dalam ibadah, perbuatan kita dalam ibadah, hati kita dalam ibadah, niatnya semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka enggak disuruh ibadah melainkan semata-mata ikhlas karena Allah. Ya. Fayambaghi lil mujahidi ayah tariza kulal ikhlas. Dengan begitu fayambaghi, maka sebaiknya lil mujahidi, bagi orang yang berjihad, ayat riza, untuk menjaga kulal ihtiras, sepenuh penjagaan. Kula itu sekalian. Jadi makanya kalau kita ibadah, jaga benar-benar sepenuh-penuhnya daripada
kita ini riya, jaga dari riya. Iya. Kedua, jaga daripada iradati ghairi wajhillah. Jaga daripada pengen ibadah bukan karena zat Allah. Dia ibadah niatnya bukan karena Allah. Jaga itu, jangan sampai ada keinginan yang bukan zat Allah. Ya. Ya. Wal yukhlis, dan hendaklah mengikhlaskan niatnya lillah, semata-mata karena Allah. Jadi jaga, jangan sampai riya, jangan ujub, jangan kibir, jangan sum'ah dan lain sebagainya, dan jaga sangat mengikhlaskan dalam ibadahnya. Ya. Ya. Jadi jaga ala ghairi kamil ikhlas. Jaga jangan sampai tidak sempurna ikhlasnya. Jaga sempurnakan ikhlasnya. Ya. Dan fayahbitu amalu. Kalau enggak ikhlas, fayahbita amalu. Jawabnya niscaya akan hapus pahala amalnya. Ya, kalau dia enggak ikhlas karena riya, karena ujub, karena sum'ah, karena bukan karena Allah, itu akan terhapus pahala amalnya. Wa yabtulu ajruhu, dan hilang, batal pahalanya, batal ganjarannya. Ya. Wa takunu, maka jadilah dia khatimatuhu wal iyad billah. Jadi kalau amalnya ikhlas, jadilah penghabisan amalnya naudzubillah ghairu hasanatin, bukan penghabisan yang baik. Jadi berarti amalnya kalau enggak ikhlas bukan husnul khatimah. Naudzubillah wal iyad billah. Nah, inilah pentingnya ikhlas. Jadi ikhlas menjaga daripada diterima amal, ikhlas menjaga dari pahalanya tidak terhapus, ikhlas menjaga daripada murka Allah yang akan masukkan kita ke neraka, ikhlas menjaga supaya mati amal kita husnul khotimah. Nah, ini yang disebutkan Habib Abdullah. Ya. Wa mimma yanbaghi wallahu a'lam. Wa mimma yanbaghi lil mujahid, ya, wa mimma yanbaghi, dan di antara yang sebaiknya bagi orang jihad apa nanti, apa yang baik, yang bagus kerjaan orang yang jihad atau yang ibadah. Wallahu a'lam bisawab. Wa mimma yanbaghi lil mujahid ayyahdharahu wa yukthira minhu ghayatal ihtiras. Wallahu a'lam bisawab. Wa mimma yanbaghi. Silakan. Iya. Ini yang dikatakan dia terkecoh, terperdaya oleh yang bukan karena Allah. Jadi kalau sana dapat keuntungan dunia, sehingga dia kerja untuk dunia dulu, hampir ngajarnya nggak jadi. Padahal kalau orang ngajar itu pahalanya besar, pahalanya nggak putus kalau ilmunya diamalkan. Tapi kalau kita datang ke undangan dunia, dapat uang 2-3 juta, habis nggak kira-kira? Habis, putus nggak? Putus. Karena mana lebih bagus dia ngajar sama datang kepada dunia? Mana lebih bagus datang ngajar sama kepada dunia? Ngajar.
Nah, begitulah kita ngaji lebih afdal. Kadang-kadang karena undangan sesuatu kenduri, tahlilan yang ada barakatnya, ngaji nggak ada barakatnya. Dia pilih tahlil, dia pahalanya di berkat doang. Nah inilah. Jadi tinggal kekuatan hati. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalau pahala akhirat lebih baik. Kenapa? Dia bukan harta, tapi dia keredoan dan rahmat Allah. Itu lebih baik. Wa abqa, lebih kekal. Pahala akhirat kekal, wal baqiyatus shalihat. Jadi amal soleh itu kekal. Tapi kalau dunia sebentar, cepat habis. Ini kira-kira kalau kita malam undangan kenduri, makan, habis makan besok pagi yang keluar kita mau lihat nggak kita? Nggak mau. Tapi kalau kita ngaji, yang kita dapat apa? Ilmu cahaya. Cahaya itu akan menerangi hati. Cahaya itu akan membuat kita ini selalu ingat kepada Allah. Cahaya itu mengingatkan kita untuk jauh daripada dunia. Ya, itu paling kurang contohnya begitu. Udah. Ya.